Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Jayanti. Saya mahasiswa PJJ PAI Universitas Islam Negeri Cyber Syekh Nurjati Cirebon, kelas A24. Pada kesempatan kali ini saya ingin membuat video untuk memenuhi tugas mata kuliah Sosiologi Pendidikan. Bahasan kali ini mencangkup tentang sosiologi pendidikan. Apa itu sosiologi pendidikan? Sosiologi pendidikan adalah cabang dari ilmu sosiologi yang mempelajari hubungan antara sistem pendidikan dan masyarakat. Artinya, pendidikan tidak berdiri sendiri, tapi berinteraksi dengan lingkungan sosial, budaya, ekonomi, dan politik. Pendidikan dipandang sebagai bagian penting dari struktur sosial yang memiliki dua sisi, memengaruhi dan dipengaruhi. Misalnya, ketika kebijakan pemerintah berubah, kurikulum sekolah bisa ikut berubah. Begitu pula jika masyarakat menuntut keterampilan digital, sekolah akan menyesuaikan pengajarannya. Sosiologi pendidikan memfokuskan diri pada pertanyaan-pertanyaan sebagai berikut. Yang pertama, siapa yang mendapat akses pendidikan terbaik? Yang kedua, mengapa anak-anak dari keluarga kaya cenderung lebih sukses secara akademik? Yang ketiga, apa yang menyebabkan sekolah di daerah kota lebih maju dibandingkan di desa? Melalui sosiologi pendidikan, kita juga memahami peran sekolah sebagai alat integrasi sosial. Bagaimana ia menyatukan siswa dari berbagai latar belakang dan membentuk nilai-nilai bersama seperti kedisiplinan, kerjasama, dan tanggung jawab. Dengan memahami konsep-konsep ini, kita sebagai calon pendidik atau pemerhati pendidikan bisa lebih reflektif dan kritis. Kita tidak hanya mengajar, tapi juga membantu menciptakan masyarakat yang lebih adil dan setara. Contoh nyatanya, ketika kita menyadari bahwa siswa yang kesulitan belajar karena masalah ekonomi di rumahnya, kita tidak hanya melihat sebagai siswa yang malas, tetapi memahami latar belakang sosialnya dan mencarikan solusi. Selanjutnya, mencangkup ruang lingkup sosiologi pendidikan. Sosiologi pendidikan memiliki 4 ruang lingkup utama yang membantu kita memahami keterkaitan pendidikan dengan berbagai aspek kehidupan sosial. Yang pertama, hubungan antara sistem pendidikan dengan sistem sosial lainnya seperti keluarga, ekonomi, politik, dan budaya. Misalnya, keluarga memberikan pengaruh awal dalam proses sosiologi anak seperti kebijakan politik, menentukan kurikulum, dan struktur pembelajaran di sekolah. Yang kedua, hubungan antara sekolah dan komunitas. Sekolah bukan hanya tempat belajar, tetapi juga berperan sebagai mitra keluarga dan komunitas dalam membangun karakter anak. Sekolah juga sering bekerja sama dengan lembaga pemerintah, organisasi keagamaan, maupun lembaga sosial lainnya. Yang ketiga, interaksi antar individu dalam sistem persekolahan. Ini mencakup hubungan guru dengan siswa, siswa dengan siswa lainnya, serta hubungan antara guru dan kepala sekolah. Interaksi ini membentuk dinamika sosial yang mempengaruhi proses pembelajaran dan iklim sekolah. 4. Pengaruh sekolah terhadap perilaku peserta didik. Sekolah berfungsi sebagai agen sosialisasi kedua setelah keluarga. Nilai-nilai seperti disiplin, tanggung jawab, kerjasama, dan toleransi ditanamkan melalui kurikulum formal maupun aktivitas non-akademik. Dengan memenuhi keempat ruang lingkup ini, kita dapat melihat peran pendidikan secara lebih holistik dan menyadari bahwa pembentukan karakter dan perilaku tidak hanya tergantung pada isi pelajaran, tetapi juga pada lingkungan sosial di sekitar siswa. Teori klasik dalam sosiologi pendidikan. Dalam segmen ini, kita akan mengenal tokoh-tokoh besar dalam sosiologi pendidikan dan teori-teori mereka. Yang pertama, Emil Durkheim memandang pendidikan sebagai alat penting untuk membentuk solidaritas sosial dan mentransmisikan nilai-nilai moral. Pendidikan memperkuat integrasi masyarakat. Yang kedua, Karl Marx menyoroti peran pendidikan dalam memperkuat struktur kelas sosial. Sekolah bisa menjadi alat reproduksi ketimpangan sosial jika akses tidak merata. Max Weber menjelaskan, pendidikan sebagai bagian dari sistem birokrasi modern di mana legitimasi dan rasionalisasi menjadi dasar dalam proses pendidikan. Ibnu Khaldun
seorang tokoh muslim klasik memperkenalkan konsep ilmu Umran dan Aswabiah yang menekankan pentingnya solidaritas kelompok dan pembentukan dan keberlangsungan masyarakat. Yang terakhir, Lester Frankworth melihat pendidikan sebagai alat perubahan sosial dan mengkritik ketimpangan akses pendidikan, mendorong negara untuk terlibat aktif dalam pemerataan kesempatan. Dengan memahami teori-teori ini, kita bisa menilai bagaimana sistem pendidikan saat ini mencerminkan realitas sosial dan bagaimana pendidikan bisa menjadi alat perubahan. Selanjutnya mencakup pendidikan sebagai fakta sosial. Konsep fakta sosial dikembangkan oleh Emil Durkheim. Menurutnya pendidikan adalah realitas sosial yang eksis di luar individu dan memiliki kekuatan untuk memaksa individu menyesuaikan diri dengannya. Fakta sosial ditandai oleh 3 ciri utama. Yang pertama, berada di luar individu. Yang kedua, memiliki daya paksa. Yang ketiga, bersifat umum dalam masyarakat. Contohnya, seorang guru yang mengikuti upacara Hari Guru Nasional harus berpakaian rapi sesuai norma sosial. Ini menunjukkan bahwa tindakan individu dipengaruhi oleh aturan sosial kolektif. Melalui pendekatan ini, kita belajar bahwa pendidikan tidak netral, tetapi syarat nilai, norma, dan kekuatan sosial yang membentuk perilaku dan struktur masyarakat. Mencakup ketimpangan sosial dalam pendidikan. Pendidikan seringkali menjadi cermin dari ketimpangan sosial. Faktor-faktor seperti status ekonomi, gender, dan lokasi geografis memengaruhi akses dan hasil pendidikan. Siswa dari keluarga mampu cenderung memiliki fasilitas belajar lebih baik, seperti akses internet, bimbingan belajar, dan lingkungan belajar yang mendukung. Di sisi lain, siswa di daerah 3T menghadapi berbagai kendala seperti kekurangan guru, infrastruktur, dan sarana belajar. Ketimpangan juga terjadi berdasarkan gender, di mana dalam beberapa konteks budaya, anak perempuan masih mengalami hambatan untuk melanjutkan pendidikan. Sosiologi pendidikan mengajak kita untuk tidak hanya memahami fenomena ini, tidak juga terlibat dalam mencari solusi. Pendidikan yang adil dan inklusif harus menjadi tujuan bersama untuk menciptakan masyarakat yang setara. Segmen yang mencakup studi kasus dan aplikasi nyata. Contoh nyata bagaimana pendidikan bisa memajukan suatu bangsa bisa kita lihat pada negara Singapura dan Korea Selatan. Kedua negara ini tidak memiliki sumber daya alam yang melimpah, tetapi berhasil menjadi negara maju melalui pembangunan sumber daya manusia yang unggul. Singapura fokus pada sistem pendidikan yang disiplin, terstruktur, dan berorientasi pada kebutuhan industri global. Adapun Korea Selatan menempatkan pendidikan sebagai prioritas nasional, didukung oleh budaya belajar yang kuat dan didukung oleh teknologi. Pelajaran dari kasus ini menunjukkan bahwa keberhasilan suatu bangsa tidak lagi tergantung pada kekayaan alam, tetapi pada kualitas pendidikannya. Pendidikan menjadi kunci transformasi sosial, ekonomi, dan budaya. Baik, itulah tadi rangkuman materi sosiologi pendidikan. Kita telah membahas mulai dari pengertian, ruang lingkup, teori klasik, fakta sosial, ketimpangan pendidikan, hingga studi kasus nyata. Semoga video ini dapat memahami bahwa pendidikan adalah bagian penting dari masyarakat. Pendidikan bukan hanya soal mengajar dan belajar, tapi juga membentuk masa depan yang lebih adil dan bermartabat. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sampai jumpa dan jangan lupa jadilah agen perubahan melalui pendidikan. Terima kasih banyak. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.